Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Idi Pustaka Setiawan. Hari ini kita akan berdiskusi tentang fetal health assessment. Jadi ini adalah bagaimana kita melakukan assessment, melakukan penilaian kesejahteraan janin di dalam kandungan. Ya, jadi saya akan share screen dulu. Oke. Fetal health assessment. Yang akan kita diskusikan ini ada 4, yaitu 1 fetal movement assessment, yang kedua fetal heart monitoring yang terdiri dari NST, CST, VAS ya. Yang ketiga BPS biophysical profile scoring, yang keempat ini Doppler velocimetry. Oke, kita akan bicara mulai dari tujuannya dulu ya. Jadi fetal health assessment ini tujuannya adalah mencegah perinatal demis atau kematian perinatal. Yang kedua adalah mencegah fetal asfiksi dan kerusakan neurologis. Dan perlu kita ingatkan di sini adalah dari berbagai macam tes itu sebenarnya no single test that superior to the other methods. Jadi memang tidak ada satu yang superior. Jadi kalau misalnya memang kita mau mengambil kesimpulan, kita bisa melakukan beberapa tes, kita bandingkan dan kemudian kita bisa ambil kesimpulan. Nah, kalau kita melihat grafik angka kematian bayi di Indonesia, ya dari tahun ke tahun tentunya ini sudah menurun ya. Artinya ini tanda yang baik ya, angka kematian perinatal ini turun drastis. Kenapa kok bisa turun seperti ini? Tentunya ini adalah karena andil dari perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi ya, sehingga ini bisa turun. Nah, tapi kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut, sebenarnya ada beberapa fetal dan neonatal komplikasi ya yang terkait adanya asfiksi pada antepartum. Itu fetal outcome-nya bisa stillbirth atau meninggal, bisa metabolic acidosis pada saat kelahiran gitu ya, atau neonatal outcome-nya ini bisa terjadi meninggal ya, metabolic acidosis, hypoxic renal damage atau kerusakan di di ginjal ya, necrotizing enterocolitis, intracranial hemorrhage, seizure atau kejang, dan cerebral palsy. Nah, sebenarnya timeline untuk fetal hipoksemia itu dia menjadi dari baik menjadi buruk ya, menjadi jelek, kondisi yang jelek ya, itu tidak seketika, tapi dia ada proses ya. Ya, prosesnya pertama adalah sebenarnya kita bisa cross check dari abnormal fetal growth. Jadi kalau pasien sedang ANC antenatal care setiap saat kita cek tuh TFU-nya, tinggi fundus uterinya itu apakah semakin lama semakin semakin meningkat atau tidak. Kalau semakin meningkat TFU-nya bertambah artinya itu baik. Tapi kalau usia kehamilannya bertambah tapi TFU-nya tetap atau bahkan cenderung turun atau tetap atau turun begitu ya. Kalau turun jarang juga ya, tapi cenderung tetap. Usia kehamilannya bertambah tapi kok TFU-nya tetap. Ini berarti ada kemungkinan terjadi abnormal fetal growth ya. Nah, ini adalah tanda-tanda awal terjadinya fetal hipoksemia. Nah, kalau misalnya kondisi fetal growth ini tidak diperbaiki, maka kondisi berikutnya kalau akhirnya dia akan menjadi kondisi yang jelek adalah terjadi abnormal arterial Doppler. Jadi Doppler arterinya jadi abnormal, kemudian diikuti oleh Doppler venous abnormal ya, abnormal venous Doppler, dan yang terakhir adalah abnormal kardiotokografi atau biophysical profile score. Jadi itu apa? Ya nanti kita akan jelaskan satu persatu di slide-slide di belakang ya. Nah, sebelum lebih lanjut kita membicarakan bagaimana cara melakukan assessment, itu kita perlu mengetahui ada beberapa mekanisme fetal heart rate ya yang mengatur denyut jantung janin itu sendiri. Ada 7 setidaknya di sini, yaitu 1 sistem saraf simpatis, yang kedua sistem saraf parasimpatis, berikutnya adalah baroreseptor, kemoreseptor, susunan saraf pusat, sistem pengaturan hormon, sistem kompleks proprioseptor, serabut saraf nyeri, baroreseptor, stretch reseptor, dan pusat pengaturan. Nah, sekarang sistem saraf simpatis ya. Nah, sistem saraf simpatis ini distribusi saraf simpatis sebagian besar berada di dalam miokardium ya. Stimulasi saraf simpatis ini misalnya dengan
obat beta adrenergik akan meningkatkan frekuensi denyut jantung janin, menambah kekuatan kontraksi jantung, dan meningkatkan volume curah jantung. Nah, dalam kondisi stres, sistem saraf simpatis berfungsi mempertahankan aktivitas pemompaan darah. Inhibisi saraf simpatis, misalnya dengan obat propanolol, akan menurunkan frekuensi dan sedikit mengurangi variabilitas dari jantung janin ya. Kebalikannya saraf parasimpatis. Nah, sistem saraf parasimpatis ini terutama terdiri dari serabut nervus vagus yang berasal dari batang otak. Sistem saraf ini akan mengatur nodus sinoatrialis ya, dan nodus ventriculoatrialis dan neuron yang terletak di antara atrium dan ventrikel jantung. Nah, stimulasi nervus vagus misalnya dengan asetilkolin akan menurunkan frekuensi denyut jantung janin. Sedangkan inhibisi nervus vagus, misalnya dengan atropin, akan meningkatkan frekuensi denyut jantung janin. Baroreseptor. Reseptor ini letaknya pada arcus aorta dan sinus karotis. Ya, bila tekanan darah meningkat, baroreseptor akan merangsang nervus vagus dan nervus glossopharyngeus pada batang otak dan mengakibatkan penekanan aktivitas jantung berupa penurunan frekuensi denyut jantung janin dan curah jantung. Nah, untuk kemoreseptor, ini terdiri dari dua bagian, yaitu perifer yang terletak di daerah karotis dan korpus aortik. Yang kedua adalah sentral yang terletak di batang otak. Berfungsi mengatur perubahan kadar O2 dan CO2 dalam darah dan cairan cerebrospinal. Bila kadar O2 menurun dan CO2 naik, akan terjadi refleks dari reseptor sentral berupa takikardi dan peningkatan tekanan darah. Hal ini akan memperlancar aliran darah, meningkatkan kadar oksigen, dan menurunkan kadar karbon dioksida. Keadaan hipoksia atau hiperkapnia akan mempengaruhi reseptor perifer dan menimbulkan refleks bradikardi. Interaksi kedua macam reseptor tersebut akan menyebabkan bradikardi dan hipotensi. Nah, susunan saraf pusat sekarang ya, aktivitas otak meningkat sesuai dengan bertambahnya variabilitas denyut jantung janin dan gerakan janin. Pada keadaan janin tidur, aktivitas otak menurun dan variabilitas DJJ pun akan berkurang. Jadi ketika kita melakukan fetal health assessment ketika janin tidur, maka harus dibangunkan ya supaya variabilitasnya juga baik. Sistem pengaturan hormonal ya, pada kondisi stres ya, misalnya hipoksia intrauterin, medula adrenal akan mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin ya. Hal ini akan menyebabkan takikardi, peningkatan kekuatan kontraksi jantung dan hipertensi. Nah, ini dari gambar ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jantung janin itu ada banyak sekali, ya. Dan tentunya ini juga bisa ada hubungannya antara gerakan janin dengan akselerasi denyut jantung janin. Nah, nanti kita akan jelaskan pada slide-slide berikutnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih detail tentang fetal health assessment. Yang pertama adalah fetal movement assessment. Jadi metode fetal health assessment yang pertama adalah dengan menilai gerakan dari janin, ya, yaitu menghitung gerakan janin. Jadi ibu bisa melakukan penghitungan ini ya, karena penghitungan ini adalah simple, tidak invasif ya, dan murah karena memang mudah dilakukan. Dan tujuannya ini adalah sebagai screening awal. Jadi bukan untuk tujuan menyimpulkan ya. Jika ada gerakan janinnya kurang dari normal, tentu harus segera periksa untuk cross check ke dokter spesialis ya. Nah, metodenya adalah ibu kita minta untuk berbaring dan kemudian berbaring dan kalau bisa memang memiring kiri ya. Nah, untuk meningkatkan aliran darah ya ke janin ya. Dan lebih baik kalau sebelumnya makan dulu begitu ya, sebelum tes. Ada dua. Yang pertama teknik Cardiff, yang kedua teknik Sadowski. Kalau Cardiff itu adalah dia menghitung gerakan janin, ya kita bilangnya kalau di Indonesia itu gerakan 10 begitu ya. Kita hitung ya, ada 10 gerakan itu namanya berarti baik. Nah, ngitungnya berapa lama? Selama 12 jam ya, dari bangun tidur jam 6 katakanlah sampai jam 6 sore, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau minimal ada 10 kali gerakan, berarti sehat untuk saat itu ya janinnya ya. Besoknya bagaimana? Ya dihitung lagi seperti itu. Yang kedua adalah teori Sadowski teknik ya. Kalau Sadowski ini dihitungnya cukup 1 jam. Kalau terdapat gerakan minimal 4 kali dalam 1 jam itu berarti reassuring atau normal.
Ya, jadi ini ada dua teknik itu, jadi silahkan bisa digunakan untuk screening dari awal ya. Yang kedua adalah fetal heart monitoring. Jadi kita mengetahui kesejahteraan janin dari denyut jantung janin. Ya, kita akan belajar NST dan CST serta FAST ya. Nah, fetal heart monitoring ini yang jelas kalau kita lihat itu gambarnya seperti itu ya. Jadi denyut jantung janinnya itu direkam ya dengan mesin namanya mesin CTG, direkam. Ada dua pita di situ. Yang pertama fetal heart sensor ini untuk mengetahui merekam denyut jantung janin. Yang kedua ini adalah untuk mengetahui kontraksi ya, sensor kontraksi dari uterus. Nah, CTG, kita namanya tadi mesin CTG ya. CTG itu terdiri dari dua jenis. Satu namanya NST ya, tes NST, non stress test ya. Tes tanpa stres lah intinya gitu ya. Ada yang kedua adalah CST, contraction stress test. Ini ya, contraction stress test. Nah, kalau NST itu ada dua kesimpulan yaitu reaktif atau non reaktif gitu ya. Reaktif disebut reaktif jika terdapat dua akselerasi dalam 20 menit ya. Dan ini bisa memprediksi kesejahteraan janin 72 jam, 96 jam hingga 1 minggu ya. Jadi 1 minggu ke depan juga baik ya. Jadi seminggu sekali boleh dilakukan reaktif NST ini. Atau yang kedua non reaktif. Non reaktif seperti apa nanti kita akan diskusi panjang ya di belakang. Yang kedua adalah CST. CST itu jika ada stres, ada contraction stress test. Tes jika ada kontraksi atau tes jika ada stimulus kontraksi. Contoh dikasih OCT ya atau OCT ya, oxytocin challenge test dikasih oksitosin sehingga bisa kontraksi. Nah, itu ya. Jadi to assess fetal response to the stress of induced uterine contraction causing relative uteroplacental insufficiency. Metode tesnya tadi ya, menggunakan seperti yang digambar tadi, berbaring, ya lebih bagusnya miring kiri, tapi memang agak susah kalau ngetes dalam kondisi miring kiri. Terus kemudian kalau pasien ibu hamil ini ada kontraksi, maka biasanya akan kita cross check juga ya, atau misalnya cross check juga denyut jantungnya seperti apa. Hasilnya ada 4 ya, positif itu artinya malah jelek ya, late deceleration ya, terjadi deselerasi tipe lambat. Tipe lambat seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di belakang juga ada ya. Kemudian negatif ya, itu jika baik malah ya, disebut negatif itu malah baik. Equivokal, non-repetitive late deceleration atau inadequate itu kurang cukup untuk dilakukan kesimpulan ya, jadi harus diulang. Ini gambaran normal CTG ya, baik NST maupun CST. Kalau yang ini namanya CTG yang CST, yaitu ada kontraksi ya. Kalau yang NST tidak ada kontraksi tapi ada gerakan janin. Nah, kita lihat di sini normalnya ya seperti ini. Di situ di atas ini, yang atas gambar atas ini adalah gambar denyut jantung janin, yang bawah ini adalah gambar dari kontraksi ya, kontraksi rahim. Nah, ini dia. Nah, kontraksi dapat dihitung dari puncak ke puncak. Jadi ini puncak 1, ini puncak 2 seperti itu ya. Nah, kontraksi ini disebut kalau di sini disebut di sini antara 1 menit ya. Nah, ini artinya 2 menit atau 3 menit sekali itu ada 1 kontraksi ya. Ada empat item yang dilakukan ya untuk menilai disebut baik apa tidak. Kita harus menilai ada 4. Kita harus menilai ada 4. Yang pertama adalah fetal heart rate baseline. Kita lihat baseline dari denyut jantung janinnya. Yang kedua variabilitasnya seperti apa. Yang ketiga akselerasi. Yang keempat adanya deselerasi. Jadi untuk menilai tadi kertas CTG tadi ada 4 ini yang harus kita ketahui. Yang pertama fetal heart baseline. Ya. Baseline normalnya itu 110 sampai 160 ya, memang ada yang menyebutkan 120 tapi ada juga ini ya rata-rata ya kita gunakan juga 110 juga boleh ya. Fetal baseline disebut normal jika di antara ini. Nah, kita lihat sekarang yang atas ini menunjukkan fetal heart rate ya, baseline-nya adalah ya rata-rata kebanyakan dia garis lurusnya di mana gitu. Itu baseline.
Nah, kalau di sini kira-kira di 130, berarti ini normal ya. Ini ada kontraksi ya. Nah, kita baca baseline dulu nih. Berarti DJJ-nya kalau di antara ini berarti normal gitu ya. Nah, disebut bradikardi kalau di bawah. Nah, ini baseline-nya kan di bawah nih, di bawah 110. Berarti ini enggak normal. Tapi ingat nih, fetal bradikardi ini bisa disebabkan oleh beberapa kondisi. 1, hipoksia janin. 2, janin hipotermi. 3, bradiaritmia janin. 4, kelainan bawaan jantung atau pengaruh obat atau propranolol, anestesi lokal. Nah, ini kebalikannya sekarang, baseline-nya takikardi. Takikardi itu kalau di atas 160, kita lihat nih. Tinggi sekali ya baseline-nya ya. Nah, tapi takikardi ini juga bisa banyak nih penyebabnya. Karena hipoksia janin, hamil preterm, infeksi ibu febris, ibu hipertiroid, takiaritmia janin, pengaruh obat ya, atropin, betamimetik dan sebagainya. Nah, ini fetal baseline-nya tadi sudah seperti itu ya. Sekarang variabilitas. Variabilitas itu adalah dari puncak ke atas ke bawah. Turun ke atas ke bawahnya ini variabilitas. Disebut normal jika atas ke bawahnya ini antara 6 sampai 25. Itu kita bilang moderate itu normal. Kalau kurang dari 6 namanya minimal ya. Kurang dari 6 atau 5, kurang dari 5 itu minimal. Tapi kalau lurus saja begitu namanya absen variabilitas. Itu ya enggak normal itu. Nah, lebih dari 25 itu juga enggak normal. Nah, satu lagi yang enggak normal adalah namanya sinusoidal. Ya, sinusoid itu ya nanti ada contohnya, itu patologis itu. Nah, sekarang kalau kita bicara membaca normal FHR baseline ya sekarang ya. Membaca kertas ini di sini kesimpulannya normal FHR baseline. Baseline-nya normal antara 110 sampai 160. Kemudian variabilitasnya juga normal antara 5 sampai 25. Ya. Nah, ini contoh gambar variabilitas berkurang. Kalau seperti ini kan naik turunnya tidak kurang dari 5 ya, kurang dari 5 bit per menit. Berarti artinya ini variabilitasnya berkurang. Variabilitas berkurang ini bisa terjadi karena janin tidur, kehamilan yang preterm, ancefalus, hambatan pada nervus vagus, kelainan jantung, janin bawaan, atau pengaruh obat ya. Misalnya diazepam, MGSO4 begitu. Nah, maka kalau misalnya kita mau sedang melakukan tes dan ternyata kita ketahui kok variabilitasnya berkurang, maka kita cek apakah janinnya sedang tidur gitu. Kalau janin tidur maka dibangunkan janinnya ya supaya bangun. Contoh dengan fast tadi ya, vibroacoustic stimulation, dikasih bunyi-bunyian, dikasih musik begitu. Atau bahkan kita fetal scalp stimulation, jadi stimulasi dari kepala janin digoyang-goyang seperti itu supaya bangun. Supaya apa ya? Supaya variabilitasnya naik gitu ya. Atau pengaruh obat, kita lihat nih, di sini ada diazepam, ada MGSO4. Kita cek nih diagnosis diagnosisnya ibu, ternyata ibunya adalah PEB, mendapatkan MGSO4 ya wajar aja kalau variabilitasnya berkurang gitu ya. Ini sinusoid yang tadi saya bilang bahwa ini ada gambar naik turunnya ini berirama ya. Jaraknya sama, naik turun, naik turun, naik turun. Ini namanya tanda patologis ya. Dapat dijumpai pada hipoksia janin berat, ibu dengan anemia kronis, eritroblastosis fetalis, resus antagonis, dan pengaruh obat. Jadi kalau sinusoid seperti ini, tanda patologis inilah yang menyebabkan kita dokter ini juga harus mempunyai kesimpulan bahwa ini adalah patologis nih dan harus segera dilakukan terminasi kehamilan atau SC emergency. Nah, itu sudah ya, kita sudah tahu fetal heart baseline, sudah tahu cara mengetahui variabilitasnya. Yang ketiga adalah akselerasi. Nah, akselerasi ini apa? Akselerasi ini adalah kenaikan frekuensi denyut jantung janin sesaat oleh karena pengaruh gerakan janin atau kontraksi rahim. Ya. Cirinya kenaikan lebih dari 15 bit per menit, berlangsung selama 15 detik, dan terjadi paling sedikit 2 kali dalam 20 menit. Ini contoh akselerasi ya. Jadi kalau ini tadi variabilitas ya, ini akselerasi. Akselerasi itu lebih dari 15 detik selama berapa tadi 15 detik lebih dari 15 bit per menit selama 15 detik ya. Nah, biasanya disebabkan karena apa? Ya karena ini tadi ada kontraksi maka dia ada akselerasi. Nah, kalau misalnya belum ada kontraksi gimana? Biasanya ada gerakan janin, ada akselerasi. Itu tanda baik. Ya, itu namanya akselerasi.
Nih contoh ya, kita baca lagi nih. Pada gambar ini normal FVR baseline, normal variabilitas, ada akselerasi. Akselerasinya mana? Ini dia. Ada kontraksi, ada akselerasi. Ada kontraksi, ada akselerasi ya. Ada kontraksi, ada akselerasi. Ada kontraksi, ada akselerasi. Walaupun yang ini agak sedikit kurang memenuhi syarat untuk akselerasi. Nah, terakhir deselerasi. Nah, deselerasi itu apa? Deselerasi itu kebalikannya, yaitu penurunan fatal heart rate dari baseline lebih dari 15 beat per menit atau denyut per menit ya, yang dirangsang oleh gerakan janin atau kontraksi. Jadi kalau tadi akselerasi ketika ada gerakan atau ada kontraksi maka dia akselerasi, kalau yang ini malah deselerasi kebalikannya. Nih contohnya ya, ada kontraksi, ada deselerasi ya, seperti itu ya. Ada kontraksi, malah ada penurunan denyut jantung janin lebih dari 15 denyut per menit. Nah, sebenarnya kalau kita bicara deselerasi itu ada 3 tipe deselerasi ya. Yang pertama tipe awal, itu disebut malah normal. Deselerasi yang tipe awal atau early deselerasi ini disebabkan karena tekanan atau cengkeraman kepala janin pada saat persalinan ya, misalnya kala 2 kepala janinnya tercengkeram ya karena kontraksi atau tercengkeram jalan lahir, maka ini disebut normal. Yang kedua adalah deselerasi lambat atau late deselerasi. Ini karena gangguan uteroplasenta, ini disebut patologis ya. Yang ketiga ada variabel deselerasi, ini juga patologis, ini karena kompresi tali pusat. Nah, kita sekarang bicara early deselerasi. Nah, karakteristiknya adalah mulai dan berakhir sesuai kontraksi rahim. Ya, turunnya amplitudo kurang dari 20, lamanya 90 detik, lebih dari 90 detik, dan frekuensi DCC dan variabilitas normal. Nah, kata kuncinya di sini ya, mulai dan berakhir sesuai kontraksi. Jadi seperti ini ya gambarannya. Jadi kayak kaca, kayak mirror. Dia ketika ada kontraksi, maka dia mulai deselerasi. Jadi mulai kontraksi, mulai deselerasi. Berakhir kontraksi, berakhir deselerasi. Jadi sejajar seperti ini namanya early deselerasi. Ini normal, nggak masalah. Ya. Oke, ini ya, ini normal ini seperti ini ya. Ada kontraksi, ada deselerasi dan sejajar. Nah, mekanismenya apa? Nah, ini mekanismenya ya. Jadi ketika terjadi kompresi kompresi kepala, ya, kemudian terjadi perubahan aliran dari cerebral, darah cerebral, ya, aliran darah yang ke otak ya. Terjadi central vagal stimulasi, terstimulasinya vagal ya, dan terjadilah deselerasi, ya, FHR-nya turun. Nah, ini enggak masalah, ini normal, tidak ada terapi, ya. Nah, sekarang late deselerasi. Kalau late deselerasi timbul 20 sampai 30 detik setelah kontraksi turun. Ini kata kuncinya. Berbeda dengan yang early tadi. Kalau early tadi kayak mirror ya, sejajar. Tapi kalau late ini kontraksi selesai baru dia deselerasi. Ya, seperti itu ya. Berakhir 20 detik setelah kontraksi hilang. Lama kurang dari 90 detik, berulang pada setiap kontraksi. Dan frekuensi DCC bisa normal, takikardia atau bradikardia. Kita lihat gambarnya sekarang. Ini dia. Late deselerasi, nah ketika ini mulai kontraksi dan kontraksinya selesai begitu ya, ini baru deselerasi. Nah, ini yang terjadi. Ini kontraksi selesai, baru terjadi deselerasi. Ini kontraksi selesai, baru terjadi deselerasi. Itu yang terjadi. Jadi berbeda dengan tadi. Ini bukan mirroring. Kalau yang tadi early deselerasi mirror seperti kaca aja begitu. Kalau yang ini malah terlat, namanya makanya disebut ini ya late deselerasi. Mekanismenya panjang ya untuk terjadi deselerasi late ini. Jadi decrease uteroplacental oxygen transfer to the fetus, maka terjadi stimulus kemoreseptor, menstimulasi alfa adrenergic, terjadi fetal hipertensi, terjadi baroreseptor stimulus ya, stimulus baroreseptor, terjadi respon parasimpatis dan baru terjadi deselerasi. Makanya jika ini jaraknya lebih panjang ya, sehingga memang terjadi late deselerasinya ya terjadi deselerasinya tipenya lambat, makanya panjang banget. Berbeda dengan yang tadi tipe yang early ya, jaraknya pendek begitu. Yang terakhir variabel deselerasi ya. Variabel deselerasi itu adalah deselerasi tapi yang tidak khas kayak tadi. Contoh ya, kadang ada kontraksi tapi dia ada deselerasi, tapi kadang nggak ada kontraksi pun dia terjadi deselerasi. Jadi contohnya seperti gambar ini, nggak mesti harus berbarengan, nggak mesti harus di belakang atau terlambat atau di depannya
di depan sebelum kontraksi malah terjadi deselerasi. Jadi beda-beda variabel namanya ya, bervariasi. Ini contoh variabel deselerasi yang memanjang ya. Contohnya terjadi jepitan tali pusat ini ya. Contohnya ada kontraksi ya, dia terjadi deselerasi begitu ya. Tapi kontraksinya sudah hilang ya, tapi tetap lagi terjadi deselerasi ya. Ini tipe yang variabel namanya. Ini juga nih variabel deselerasi oleh karena tetania uteri. Nih lihat nih di sini kontraksi rahimnya terus menerus nih ya. Ini terjadi deselerasi yang memanjang. Ini juga tipe variabel. Ini patologis. Ini juga mekanismenya ya ada 2 jalur. Ini juga cukup panjang juga dan berbeda-beda jalurnya sehingga menyebabkan deselerasi. Nah, itu tadi sudah secara teoritis ya. Lalu bagaimana cara membacanya? Nah, itu dia. Ini cara membacanya gini. Ini kalau dihafalin lebih bagus. Kalau enggak ya tinggal ini di print aja begitu ya. Nanti ya disebut reassuring. Reassuring itu normal ya. Jika baseline-nya sekian, variabilitasnya begini lebih dari 5, tidak ada deselerasi dan adanya akselerasi. Disebut reassuring. Disebut non reassuring jika kriterianya nih baseline-nya antara di bawah 100 sampai 109 atau malah di atasnya, variabilitasnya kurang dari 5 selama lebih dari 40 tapi kurang dari 90 menit ya. Ada deselerasi yang tipe early atau variabel atau single prolong deselerasi sampai 3 menit. Ya. Ada atau tidaknya akselerasi tidak masalah. Nah, disebut abnormal jika baseline-nya kurang dari 100 atau kurang dari 180 atau ada sinusoidal pattern lebih dari 10 menit, nah, variabilitasnya kurang dari 5, lebih dari 90 menit, atau ada deselerasi yang atipikal. Ya, late deselerasi, single prolonged deselerasi lebih dari 3 menit. Jadi memang ini kita tinggal nyocokin aja ya. Jadi kalau baca kertas CTG begitu, dibaca aja baseline-nya berapa, masuk reassuring atau non reassuring atau abnormal, variabilitasnya berapa, ada deselerasi apa enggak, ada akselerasi apa enggak. Jadi nanti tinggal dicentang-centang. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya yang ini. Nah, disebut normal jika semua 4 tadi itu reassuring. Kita kembali ya. 4 ini baseline, variabilitas, deselerasi, akselerasi, semua reassuring, maka kesimpulannya normal. Oke ya. Suspicious itu jika ada 1 dari 4 tadi itu non reassuring. Disebut patologis jika ada 2 atau lebih non reassuring atau ada 1 atau lebih abnormal. Ini ya, patologis itu jika ada 2 yang non reassuring, entah ini, atau ada 1 atau lebih abnormal, itu namanya patologis ya. Maka perlu dilakukan tindakan kalau yang patologis. Nah, tapi sistem lain ada lagi ya yang bilang ini kategori 1, kategori 2, kategori 3. Namanya kategori 1 itu normal, kategori 2 itu semi normal atau semi patologis, kategori 3 itu patologis. Tapi pada dasarnya sama ya, tidak berbeda jauh ya. Disebut normal kalau baseline-nya sekian ya toh, sama toh, berarti moderate variabilitasnya, absent or late, tidak adanya late atau variable deselerasi, adanya deselerasi early itu masih normal ya toh, ada atau tidak adanya. Adanya atau tidak adanya akselerasi masih normal, itu kategori 1. Nah, kategori 2 ini manajemennya kategori 1 nggak ada masalah, ya normal-normal aja ya. Kalau misalnya kita perlu lakukan tindakan stimulasi atau induksi, nggak masalah juga begitu ya. Insya Allah aman lah begitu. Nah, kategori 2 itu ada 2 yang bisa dinilai, yaitu baseline dan variabilitas dan periodic changes. Tapi kategori 2 ini memang kalau dihafalkan banyak ya kategorinya ya. Ada baseline, bradykardi, takikardi, variabilitas minimal, variabilitas absen, baseline variability ya, atau periodic changes, absent of induced akselerasi, recurrent variabilitas, dan seterusnya ini bisa dibaca sendiri. Tapi kalau dihafalin memang ya agak susah ya. Manajemennya tentu dievaluasi lagi. Kalau terjadi kategori 2, evaluasi lagi, ada masalah apa tidak, ada demam, ada infeksi, diobati dulu. Nah, kurang cairan, diberikan infus dan seterusnya. Jadi perlu dilakukan monitoring lagi ya.
Nah, yang paling gampang ngapalin kategori 3 ya. Jadi ngapalin kategori 1 mudah, kategori 3 mudah. Nah, nanti kategori 2 sisanya begitu ya. Biasanya ngapalinnya gitu gampangannya. Jadi ini masuk kategori mana. Nah, kategori 3 ini kalau misalnya tidak terdapat variabilitas atau absen ya, tapi ditemukan recurrent late deselerasi, ditemukan recurrent variable deselerasi, ditemukan bradikardi, ditemukan sinusoid pattern ya, dengan adanya absen ini maka itu disebut kategori 3 atau patologis. Manajemennya kategori ketiga kalau di dalam teori ya memang bisa diperbaiki dulu, dicoba perbaiki dulu, dikasih oksigen, miring kiri, dikasih infus. Ya, kalau misalnya nggak membaik masih tetap kategori 3 ya kita lakukan delivery atau biasanya emergency ya, SC emergency. Nah, yang ketiga ini BPS ya, kita ngitung BPS, tapi BPS ini kita lihat nih, kita ngitungnya pakai USG, jadi memang ini dilakukan oleh dokter spesialis obgyn, yang dihitung apa aja? Nih, fetal breathing, dari USG kelihatan kalau janin ini bisa bernafas ya, fetal movement, fetal tone, tonus ototnya, ya, NST atau AFI, ngitung cairan. Nah ini saya kira untuk spesialis obgyn ya, dan untuk yang lain saya kira mengikuti untuk sekedar tahu ya bahwa ini diceknya nggak ada skor 1. Jadi kalau abnormal skornya 0, kalau normal skornya 2 ya. Kalau disebut kesimpulannya disebut skornya 8 sampai 10 reassuring ya. Skornya 6 ini harus diulang ya. Skor kurang dari 4 ini harus dipertimbangkan untuk dilakukan terminasi kehamilan. Kalau itu tadi kalau lengkapnya ada 5, tapi kalau ini ada modify biophysical profile score ya. Modified-nya cukup dihitung NST dan AFI-nya saja. Ya. AFI jika AFI-nya normal ya dengan menghitung 4 kuadran ya, normalnya adalah 5 sampai 25 cm ya, itu disebut normal. Nah, hasil kesimpulan akhir disebut normal jika NST-nya reaktif dan AFI-nya lebih dari 5, itu disebut normal. Tapi kalau abnormal, 1 atau 2-nya abnormal, itu berarti ya udah nggak normal tuh. Nah, terakhir Doppler velocimetry ini juga dilakukan oleh dokter obgyn ya, dengan melakukan USG, tapi tentu dengan USG yang ada Dopplernya. Tidak semua USG ada Dopplernya. Jadi dilakukan, nanti dicek istilahnya ada gambaran yang abnormal apa enggak. Ya, Doppler normalnya ada sistolik, ada diastoliknya. Kalau tidak ada diastolik atau absen N diastolik atau katakanlah ada malah reverse itu gambarannya terbalik begitu ya, itu malah nggak normal. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis obgyn ya. Nah, perlu diingat ada beberapa faktor pengganggu ya dalam melakukan penilaian fetal health assessment ya. 1, sleep cycle ya. Janin itu tentu ada periode tidur 20 sampai 80 menit ya. Jadi ini akan mempengaruhi variabilitas. Nah, maka kalau kita cek ternyata kok variabilitasnya kurang atau kategori 2 karena variabilitasnya atau tadi ya kok ini suspicious begitu ya, maka kita harus bangunkan. Kita coba bangunkan janin dengan fast tadi, vibroacoustic stimulation, dengan bunyi-bunyian, dengan atau bahkan kalau yang muslim dibacain Al-Qur'an begitu ya. Murotal begitu ya. Atau bunyi-bunyian begitu. Atau kita melakukan fetal head stimulation ya, digoyang-goyang kepala janinnya. Fungsinya adalah supaya bangun. Kalau bangun tentu variabilitasnya akan lebih baik. Yang kedua akan dipengaruhi oleh obat-obatan ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang memang bisa mengalir atau istilahnya melalui cross placenta ya. Contoh itu glukokortikoid, MgO4, dexamethasone ya, narkotik, sedatif, beta blocker. Ya, maternal smoking, rokok itu juga mempengaruhi. Jadi akan mempengaruhi gambaran kesejahteraan janin dari denyut jantung janin gitu ya. Yang keempat, hipoglikemi dari ibunya ya, decrease variabilitas, decrease fetal movement, decrease fetal breathing. Jadi kita perlu pertimbangan juga ya ada kondisi-kondisi seperti ini yang akan mempengaruhi confounding factor yang mempengaruhi faktor-faktor pengganggu, mempengaruhi penilaian kesejahteraan janin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi pada kesimpulannya memang
fetal health assessment ini penting untuk kita ketahui dan kita praktekkan, ya, supaya apa? Supaya kita mencegah tadi fetal demise, ya, fetal demise atau asfiksia, ya. Jadi biar tahu bahwa memprediksi bahwa janin ini memang akan tetap sehat, ya. Yang paling gampang ya tadi dengan gerakan merasakan gerakan janin. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.